Halo teman-teman semua, langsung saja pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas statistika tapi terkhusus di penyajian data. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita baca dulu pengertian daripada statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Penyajian data tunggal ini terbagi dua, yaitu ada penyajian data tunggal dan penyajian data berkelompok. Mari kita bahas satu persatu penyajian data ini. Pertama dulu untuk penyajian data tunggal. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan belum dikelompokkan dalam kelas interval. Data tunggal dapat disajikan dalam 5 bentuk, yaitu tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Biar lebih jelas, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, contoh. Di sini diketahui beberapa data, yaitu ada 99, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, 23, 23, dan 23. Sajikanlah data tersebut ke dalam 5 bentuk penyajian data tunggal. Oke, mari kita sajikan data tersebut. Pertama, ada bentuk tabel. Nah, pada bentuk tabel ini kita menyajikan data yaitu dengan menyusun nilai dan frekuensi. Tabel ini dominan dengan baris dan kolom. Di sini untuk nilai ada 9, 12, 17, dan 23. Dan untuk frekuensi, di nilai 9 ini kita dapat memperhatikannya di sini, dia muncul 2 kali. Nah, untuk nilai 12 dia muncul 3 kali. Untuk 17 dia muncul sekali, dan untuk nilai 23 dia muncul 6 kali. Sehingga jumlah dari semua frekuensi ini adalah 12. Nah, untuk penyajian data kedua yaitu diagram batang. Diagram batang ini adalah penyajian data yang menggunakan persegi-persegi panjang yang berbentuk vertikal ataupun horizontal. Di sini bisa diperhatikan bahwa dia menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang vertikal, di sini biasanya digunakan untuk menyatakan nilai, sedangkan untuk yang horizontal digunakan untuk menyatakan banyaknya frekuensi atau banyaknya data yang muncul. Nah, di sini untuk nilai 9 dia berada atau dia memiliki frekuensi 2. Untuk 12 dia memiliki frekuensi 3, dan untuk 17 dia memiliki frekuensi pada 1, dan untuk 23 dia memiliki frekuensi 6. Jadi seperti inilah bentuk diagram batang. Semoga teman-teman dapat mengerti. Kita lanjut. Di sini ketiga, diagram garis. Diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang, hanya saja pada diagram garis ini kita menggunakan titik. Kemudian kita menggunakan garis untuk menghubungkan setiap titik tersebut yang sudah kita tandai tadi. Nah, langsung saja di sini ada di nilai 9 dia memiliki titik di 9,2 sesuai dengan nilai dan frekuensinya. Hampir sama juga di sumbu X dia menyatakan nilai, dan untuk sumbu Y dia menyatakan frekuensi. 12 dengan 3, 17 dengan 1, 23 dan 6. Di sini ada titiknya, bisa teman-teman perhatikan. Kemudian yang garis hijau ini adalah garis yang digunakan untuk menghubungkan setiap titik-titik tersebut sehingga terbentuklah yang namanya diagram garis. Oke, lanjut untuk penyajian data keempat, yaitu ada diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran ini kita menggunakan rumus, yaitu
ada sudut A sama dengan banyak A per banyak seluruh data kali 360 derajat. Nah, diagram lingkaran ini adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor juring dalam suatu lingkaran. Oke, langsung saja kita akan mencari nilai setiap sudut untuk nilai 9, 12, 17, dan 23. Untuk pertama nilai 9 kita masukkan aja sesuai dengan rumus banyak A per banyak seluruh data. Banyak A ada atau banyak nilai 9 ada 2. Di sini ada 2 per banyak seluruh data. Banyak seluruh data tadi ada 12. Sehingga kita kalikan 360 derajat, kita dapatkan 60 derajat. Jadi kira-kira seperti inilah bentuk daripada kira-kira beginilah bentuk daripada 60 derajat dari lingkaran. Kemudian untuk nilai 12 ada 3 per 12 kali 360 derajat, kita dapatkan 90 derajat. Nah, di nilai 12 ini kira-kira beginilah sudut 90 derajat. Kemudian untuk 17 dan nilai 23, semoga teman-teman bisa mencarinya sendiri, bisa menggunakan rumus di sini ya, banyak A per banyak seluruh data kali 360 derajat. Nah, untuk nilai 17 ini nanti kita dapatkan 30 derajat, dan untuk nilai 23 nanti kita dapatkan 180 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya, semua jumlah sudutnya nanti adalah 360 derajat. Oke, lanjut. Diagram lingkaran ini juga dapat disajikan dibagi dalam dua bentuk, yaitu ada bentuk persen juga. Mari kita lihat ya. Nah, di sini untuk rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen, ada besar persentase sama dengan frekuensi per jumlah data kali 100%. Nah, di sini tadi kita sudah memiliki data ada 9, 12, 17, dan 23. Kita akan mencari besar persen dari setiap nilai ini. Ada untuk nilai 9 sama dengan 2 per 12 kali 100% sama dengan kita dapatkan 16%,6. Kemudian besar persen nilai untuk 12 sama dengan 3 per 12 kali 100%, kita dapatkan 25%. Untuk nilai 17 kita dapatkan 8,4%, dan untuk nilai 23 kita dapatkan 50%. Nah, di sini saya sudah menuliskan setiap persen dari nilai-nilai yang sudah ada pada data tadi. Sini ada 16,6 untuk nilai 9, 25% untuk nilai 12, 8,4% untuk nilai 17, dan 50% untuk nilai 23. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti. Kita lanjut pada penyajian data terakhir. Baik, kita lanjut. Di sini ada penyajian data kelima, yaitu diagram batang daun. Diagram batang daun ini kita memisalkan ada batang dan daun. Nah, di sini ada angka 0, 1, 2. Kita misalkan 0 ini untuk angka satuan, 1 ini untuk angka belasan, dan 2 ini untuk angka puluhan. Nah, di daunnya kita hanya mengambil angka terakhir dari setiap belasan ataupun puluhan yang terdapat di data. Nah, di sini karena nilai 9 sudah satuan, dan kita langsung saja buat di sini 99. Untuk angka 1 sini ada 2, 2, 2. Kita hanya mengambil akhirannya saja. Kita tulis di sini 2, 2, 2, dan 7. Sedangkan untuk angka 2 atau angka puluhan kita hanya mengambil 3, 3, 3, 3, 3, dan 3-nya saja. Ya, seperti begitu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan pemisalan, dan kita tidak mengambil kedua angka ini. Kita hanya mengambil angka terakhir dari setiap bilangan belasan ataupun bilangan puluhan. Nah, setelah kita sudah masuk atau kita
sudah membahas tentang penyajian data berdata tunggal. Nah, sekarang kita masuk pada penyajian data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan sudah dikelompokkan dalam kelas interval. Data berkelompok dapat disajikan dalam 4 bentuk, yaitu pertama tabel distribusi frekuensi, kedua histogram, ketiga poligon, dan keempat OGIF. Oke, di sini ada sebuah contoh, udah diketahui data. Teman-teman dapat memperhatikannya di sini ya. Kemudian pertanyaannya adalah sajikanlah data tersebut ke dalam 4 bentuk penyajian data berkelompok. Oke, mari kita jawab. Nah, untuk pertama kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau TDF. Di sini kita menggunakan baris dan kolom juga seperti pada penyajian data tunggal tadi, kita menggunakan tabel. Di sini ada nilai dari 1 sampai ke 5, 6 sampai ke 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 23, dan 26 sampai 30. Kita mengelompokkan setiap nilai-nilai yang ada di data tadi, itu di sini. Oke, kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensi dari angka 1 ke 5 ada 3. Kemudian frekuensi dari 6 ke 10 ada 5. Di sini 6 ke 10 ada 6, 6, 6, 6, dan 7. Kemudian untuk nilai 11 ke 15 ada 8. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 15. Kemudian untuk nilai 16 ke 20 ada 7. Kita lihat di sini 16, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti benar ada 7. Kemudian untuk nilai 21 ke 25 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk angka nilai 26 sampai 30 ada 2. Sini mulai dari angka 26 ya, 29 ke 30 ada 2 angka. Sehingga kita jumlahkan semua frekuensi ini dan hasilnya adalah 30. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini kita dapat menemukan nilai dari batas bawah atau BB sama dengan 11. Dari mana 11? Dari pembagian seluruh jumlah frekuensi ini. Kan seluruh jumlahnya ada 30, kita bagi 2, berarti hasilnya sama dengan 15. 15 kita hitung dari sini, dari 3 tambah 5 sama dengan 8, kita tambah 8 lagi berarti 16. Berarti kira-kira di sinilah ada angka 15. Dan dia berada di batas bawahnya berada di angka 11 sampai 15, sehingga 11 dan 15 ini adalah batas bawah dan batas atas. Ini ada batas bawahnya ada 11 dan batas atasnya ada 15. Kemudian tepi bawah, yaitu menggunakan rumus batas bawah dikurang 0,5 sehingga hasilnya sama dengan 10,5. Di sini 11 tadi kita kurangkan 0,5 dan batas atasnya ini kita kurangkan juga kita tambahkan 0,5 sehingga kita dapatkan 15,5. Dan C ini adalah interval kelas atau jarak dari 5 ke 1 itu ada 5, yaitu TA, tepi atas kurang tepi bawah itu 5. Sini ada 15,5 dikurang 10,5, hasilnya adalah 5. Dan untuk XI sama dengan 1/2 dalam kurung BA atau batas atas tambah BB atau batas bawah sama dengan 13. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita menyusun data-data ini, maka
kita dapatkan tipe kelasnya tadi seperti ini, yaitu satu untuk nilai batas bawahnya kita kurangkan 0,5 dan nilai batas atasnya kita tambahkan 0,5 sehingga kita dapatkan tipe kelasnya seperti ini. Teman-teman bisa memperhatikannya di sini, dan kemudian setelah kita mendapatkan nilai frekuensi dan tipe kelas, maka kita dapat menyajikan data tersebut ke dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, histogram ini menggunakan persegi-persegi panjang, sedangkan poligon ini menggunakan titik-titik, kemudian kita tarik garis di setiap titik-titik tersebut. Nah, di sini menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Yang vertikal ini menyatakan tipe kelas, dan untuk yang sumbu Y ini atau horizontal menyatakan banyaknya frekuensi. Nah, di sini penyajian data ketiga yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini dibagi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi kelas setiap kelas interval, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Nah, di sini ada ya, kita tambahkan satu baris lagi yang untuk nilai frekuensi kumulatif kurang dari kita hitung dari 3, kita tulis ini 3, kita tambahkan dengan frekuensi selanjutnya yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8, tambah 8 sama dengan 16, tambah 7 sama dengan 23, tambah 5 sama dengan 28, dan tambah 2 sama dengan 30. Kemudian untuk nilai frekuensi kumulatif lebih darinya kita tulis dari nilai yang terbesar, yaitu ada 30, kemudian kita kurangi dengan jumlah frekuensi, itu 30 dikurang 3 sama dengan 27, dikurang 5 sama dengan 22, dikurang 8 sama dengan 14, dikurang 7 sama dengan 7, dikurang 5 sama dengan 2, dikurang 2 sama dengan 0, dan 0-nya kita tidak usah menuliskannya. Kemudian di sini kita dapat membuatnya dalam bentuk titik-titik, kemudian di sini ada tepi kelasnya, dan di sini ada frekuensi kumulatifnya. Ini ada untuk frekuensi kumulatif lebih dari itu ada 3, 8, 16, 23, 28, dan 30. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih darinya ada 30, mulai dari 30, 27, 22, 14, 7, dan 2. Nah, sini karena dia tadi menurun maka dia disebut sebagai ogive negatif, dan karena ini frekuensinya menaik dia disebut sebagai ogive positif. Nah, demikian saja pembahasan materi tentang penyajian data. Itu ada penyajian data tunggal dan data berkelompok. Jika ada berbagai kesalahan dan tutur kata yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman semua, saya mohon maaf dan semoga dimaklumi. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Ya, ahong.